Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas beberapa istilah yang berkaitan dengan muatan. Di mana yang pertama ada stowage, yaitu penempatan muatan dan penyusunannya di dalam ruangan kapal, disesuaikan dengan sifat dan jenis kemasan serta pelabuhan tujuan muatan masing-masing. Dengan demikian, sifat dari muatan yang perlu penanganan khusus dengan yang tidak perlu penanganan khusus harus dibedakan penempatan dan penyusunannya. Misalkan muatan berbahaya tentu tidak bisa ditempatkan di dekat mesin kapal, dia bisa meledak ya. Atau muatan yang mudah mencair juga demikian. Kemudian jenis kemasan, misalkan menggunakan kontainer 20 feet dan 40 feet juga harus diatur penempatannya dan penyusunannya. Nah, apalagi terkait dengan pelabuhan tujuan. Tidak bisa muatan-muatan yang tujuannya jauh disimpan di atas muatan-muatan yang tujuannya dekat. Sehingga untuk muatan-muatan yang dekat, dia harus ditaruh di atas. Muatan yang tujuannya jauh, ditaruh di bawahnya. Kemudian ada upper stowage, adalah muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tertentu terhalang oleh muatan di atasnya. Contoh, muatan X mestinya diturunkan di pelabuhan Singapura. Tetapi pada saat mau diturunkan, terhalang oleh muatan yang tujuan Filipina. Yang ketiga, pilar kargo adalah muatan yang dipakai untuk mengurangi broken stowage. Broken stowage adalah ruangan kapal yang tidak terpakai. Nah, pada saat ruangan tidak terpakai ini, kemudian dilakukan penyusunan yang lebih optimum, maka muatan yang dipakai mengurangi broken stowage ini disebut dengan pilar kargo. Istilah selanjutnya berkaitan dengan stowage factor, adalah besarnya ruangan dalam kubikasi yang dibutuhkan untuk memuat muatan sebesar 1 ton. Artinya untuk 1 ton diperlukan berapa kubikasi. Tiap-tiap barang tentu kubikasinya berbeda sekalipun jumlah tonasenya sama. 1 tonase besi akan berbeda kubikasinya dengan 1 ton kapas misalkan. Nah, tadi sempat disinggung soal broken stowage ya. Secara lebih detail, broken stowage adalah besarnya persentase jumlah ruangan yang hilang atau ruang yang tidak terpakai pada pengaturan muatan dalam satu palka. Rumusnya, broken stowage sama dengan volume palka dikurangi volume muatan dibagi volume palka dikali 100%. Nah, timbul pertanyaan pasti, apa itu palka? Kita lihat ya. Palka atau cargo hold adalah ruangan di bawah geladak yang berguna sebagai tempat penyimpanan muatan kapal. Geladak, gitu ya, seringkali disebut deck dalam bahasa Inggris. Kita lihat nih, coba dilihat pada gambarnya. Lihat posisi panah, itu menunjukkan ruangan palka. Gitu ya. Ruangan palka ini ada tutupnya. Tutupnya ini disebut dengan geladak atau deck. Ya. Nah, selanjutnya adalah draft atau syarat. Ini, draft kapal atau juga syarat air kapal adalah jarak vertikal antara garis air dengan lunas kapal. Semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal masuk ke dalam air. Gitu. Sehingga jelas di sana ya. Jadi draft adalah jarak antara garis air sampai dengan lunas kapal. Lunas kapal sendiri apa? Lunas kapal adalah bagian terbawah kapal yang terendam di dalam permukaan air. Lihat pada gambarnya. Ini adalah lunas kapal.
bagian terbawah kapal yang terendam air. Nah, sedangkan draft berarti jarak lunas ini sampai dengan bagian yang terendam air. Ya. Selanjutnya adalah load factor, merupakan perbandingan antara kapasitas angkut sarana pengangkut dengan jumlah barang atau muatan yang diangkutnya.